Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Satrio dari kelompok 5 membahas tentang merging to shortlist. Apa dan mengapa PRAM? PRAM adalah salah satu model komputasi paralel. Pada model ini diasumsikan bahwa kita bisa menggunakan sumber daya prosesor dan memori secara tidak terbatas. Model ini sangat sederhana dan mengabaikan kerumitan komunikasi antar prosesor. Asumsi di atas menjadikan para perancang algoritma PRAM dapat fokus pada inherent parallelism untuk masalah komputasi tertentu. Model PRAM. Berikut ini adalah contoh dari model PRAM. Ada kontrol. Kontrol itu terbagi menjadi 3, yaitu P1, P2, dan PP. Dari P1, P2, dan PP itu menuju ke interconnection network. Selanjutnya menuju ke global memory. Setelah itu balik lagi ke kontrol dan begitu seterusnya. Nama saya Malini Melona Ibrahim. Saya akan menjelaskan selanjutnya, yaitu read and write conflict. Yang pertama, model PRAM dibedakan dari bagaimana mereka dapat menangani konflik read and write. Yang pertama, EREW, exclusive read, exclusive write. Konflik pada saat penulisan dan pembacaan tidak dibenarkan. Yang kedua, CREW, concurrent read, exclusive write. Banyak prosesor dapat membaca data dari tempat dan waktu yang sama pada memori global, sementara untuk menulis tidak diizinkan. Berikutnya yaitu fase algoritma PRAM. Algoritma PRAM memiliki 2 fase. Yang pertama mengaktifkan sejumlah prosesor atau spawn. Yang berikutnya prosesor yang sudah diaktifkan pada fase 1 akan melaksanakan komputasi secara paralel. Ini gambar dari fase algoritma PRAM, yaitu hanya membutuhkan untuk menyalakan satu prosesor dan menugaskan prosesor tersebut untuk menyalakan prosesor-prosesor lainnya, sehingga akan lebih menghemat waktu. Oke, selanjutnya dengan saya Fadli Arta. Saya akan menjelaskan tentang fase algoritma PRAM. Yang pertama, untuk membuat satu prosesor yang aktif ke preprosesor dibutuhkan atau low P langkahnya. Jumlah prosesor yang aktif merupakan lipat 2 atau 2N dari prosesor tunggal atau logaritma dari basis 2. Selanjutnya, meta command. Instruksi meta untuk mengaktifkan prosesor yang digunakan atau dalam fase 1 yaitu spam atau tanda kurang nama prosesor ditutup dengan tanda lebih besar dan kurung tutup. Instruksi meta untuk melakukan komputasi secara paralel atau dalam fase 2. Contohnya itu for all. Terus kita tulis prosesor listnya, do, statement list, dan edit for. Oke, saya Aldi Fadila dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang algoritma PRAM. Lanjutkan yang tadi. Pohon biner menjadi paradigma yang penting dalam komputasi paralel. Pada beberapa algoritma ada yang menggunakan aliran data top down, akar daun. Contoh itu broadcast. Ini akar mengalirkan atau mengirimkan data yang sama ke setiap daunnya. Terus yang kedua ada divide and conquer. Pada pohon menggambarkan adanya perulangan subdivisi suatu masalah ke sub-masalah yang lebih kecil. Algoritma yang kedua itu algoritma lain yang mengalirkan data secara bottom up atau daun akar, ada operasi reduksi atau fan-air. Selanjutnya, ini ada read and write conflict. CRCW atau concurrent read, concurrent write. Ini adalah membaca dan menulis secara bersamaan atau concurrent diizinkan. Terdapat 3 model, yaitu common. Semua prosesor yang menulis pada alamat yang sama pada memori global harus menulis data yang sama. Terus kemudian ada arbitrary. Ketika beberapa prosesor hendak menulis ke alamat memori global yang sama pada waktu bersamaan, maka prosesor yang terpilih sebagai winner atau pemenang yang dapat menuliskan data pada register. Terus yang ketiga ini ada priority. Ketika beberapa prosesor hendak menulis ke alamat memori global yang sama pada waktu bersamaan, maka prosesor dengan indeks terkecil yang dapat menuliskan data pada lokasi memori. Dah. Oke. Nama saya Rizky Tuguriadi. Saya akan menjelaskan definisi merging to shortlist.
adalah metode untuk menggabungkan dua daftar list menjadi satu kesatuan elemen pada setiap waktu. Untuk menggabungkan dua list secara terurut membutuhkan paling banyak n1 perbandingan dari n per 2 elemen. Waktu kompleksitasnya atau biasa disebut n secara sekuensial. Dengan menggunakan algoritma Pram, proses penggabungan dapat dicapai dalam waktu n log n. Setiap prosesor menemukan posisi elemen-elemen pada list yang lain dengan pencarian biner. Nah, ini saya akan menjelaskan gambarannya. Gambarannya adalah misalkan saya memiliki dua list data dari A1 sampai dengan A8 dan data dari A9 sampai A16 akan disatukan menjadi satu list dengan cara yaitu memasukkan data satu persatu mulai dari terkecil sampai yang terbesar. Oke, terima kasih. Ya, nama saya Ibrahim Rahman. Saya akan melanjutkan dari proses gambaran merging sebelumnya. Nah, kunci untuk melakukan merging sort itu adalah dengan menggabungkan dua buah short list menjadi satu. Misalkan kita mempunyai dua list X, yang X1 lebih kecil sama dengan dari 2 dan X2 lebih kecil terus sama dengan dari XM dan seterusnya. Hasilnya akan menjadi X. Nah, di sini kita mempunyai contoh yaitu L1 dan L2. Nah, L1 itu berisi 3, 8, sama 9, sedangkan L2 itu 1, 5, 7. Nah, satu kita gabung tuh dua-duanya. Jadi, kita urutkan dari yang paling kecil dahulu. Misalnya di L2 itu ada 1, dimasukin 1 dulu. Di L1 ada 3. Terus, ada di L2-nya ada 5, sampai berurutan dari kecil ke besar. Nah, ini juga contohnya satu lagi. Di sini ada dua list X dan Y. Nah, pada Y akan diturunkan pada Y terdapat 1, maka akan diturunkan pada hasilnya result. Nah, berikutnya akan diturunkan 3, 5, 10, 23, 25, 54, dan 75. Ya, terima kasih, sekian dari kelompok kami.